Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Permana Putra. Nomor induk mahasiswa 2892 kelas D, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Akan memaparkan mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusuma Nintias, SIP SNM. Budaya adalah hasil karya cipta manusia yang dihasilkan dan telah dipakai sebagai bagian dari tata kehidupan sehari-hari. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Budaya dan etika bisnis. Secara konsep, ada hubungan kuat antara budaya dan etika bisnis. Masyarakat yang berbudaya tinggi dianggap lebih mengerti dan memahami tentang etika. Namun, masyarakat dengan budaya rendah cenderung pemahaman etika menjadi kurang. Budaya organisasi adalah suatu kebiasaan yang telah berlangsung lama dan dipakai juga diterapkan dalam kehidupan aktivitas sebagai salah satu pendorong untuk meningkatkan kualitas kerja para karyawan dan manajer perusahaan. Bisa diartikan juga sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lainnya. Sistem makna bersama ini adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Dari berbagai literatur yang diperoleh, dijelaskan bahwa jika suatu organisasi menerapkan budaya kuat, maka itu akan mendorong terjadinya peningkatan keefektifan pada organisasi tersebut. Menurut Stephen Robbins MQ, budaya yang kuat dicirikan oleh nilai inti dari organisasi yang dianut dengan kuat diatur dengan baik dan dirasakan bersama-sama secara luas. Karakteristik pembeda budaya organisasi. 1. Inisiatif individual, yaitu tingkat tanggung jawab, kebebasan dan independensi yang dipunyai individu. 2. Toleransi. Toleransi terhadap tindakan beresiko, yaitu sejauh mana para pegawai dianjurkan untuk bertindak agresif, inovatif, dan berani mengambil resiko. Arah, yaitu sejauh mana organisasi tersebut menciptakan dengan jelas sasaran dan harapan mengenai prestasi. Integrasi, yaitu tingkat sejauh mana unit-unit dalam organisasi didorong untuk bekerja dengan cara yang terkoordinasi. Dukungan dari manajemen, yaitu tingkat sejauh mana para manajer memberikan komunikasi yang jelas, bantuan, serta dukungan terhadap bawahan mereka. Kontrol, yaitu jumlah peraturan dan pengawasan langsung yang digunakan untuk mengawasi dan mengendalikan perilaku pegawai. Identitas, yaitu tingkat sejauh mana para anggota mengidentifikasi dirinya secara keseluruhan dengan organisasi daripada dengan kelompok kerja tertentu atau dengan bidang keahlian profesional. Komunikasi, pola-pola komunikasi yaitu tingkat sejauh mana komunikasi organisasi dibatasi oleh hierarki kewenangan yang formal. Terakhir, imbalan. Dengan sistem imbalan, yaitu tingkat sejauh mana alokasi imbalan kenaikan gaji, promosi didasarkan atas kriteria prestasi pegawai sebagai kebalikan dari senioritas, pilih kasih, dan sebagainya. Budaya perusahaan,
Setiap perusahaan memiliki perbedaan budaya. Perusahaan yang berbeda antara satu dengan perusahaan lainnya. Dan perbedaan ini dipengaruhi oleh berbagai perbedaan seperti gaya kepemimpinan, lokasi keberadaan perusahaan, latar belakang karyawan, model manajemen yang diterapkan, dan lain sebagainya. Karakteristik budaya perusahaan: inovasi dan keberanian mengambil risiko. Sejauh mana karyawan didorong untuk bersikap inovatif dan berani mengambil risiko. Analisis: perhatian pada hal-hal rinci, sejauh mana karyawan diharapkan menjalankan presisi, analisis, dan perhatian pada hal-hal yang detail. Orientasi dibagi menjadi 3. Orientasi hasil, sejauh mana manajemen berfokus lebih pada hasil ketimbang pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. 2. Orientasi orang, sejauh mana keputusan manajemen mempertimbangkan efek dari hasil tersebut atas orang yang ada di dalam organisasi. Ketiga, orientasi tim, sejauh mana kegiatan-kegiatan kerja di organisasi pada tim ketimbang pada individu-individu. Keagresifan, sejauh mana orang bersikap agresif dan kompetitif ketimbang santai. Stabilitas, sejauh mana kegiatan-kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status quo dalam perbandingannya dengan pertumbuhan. Perusahaan dan pergeseran budaya. Saat ini harus diakui bahwa budaya lokal atau daerah perlahan-lahan mulai berubah, dan bahkan ada bagian-bagian tertentu yang hilang, dan selanjutnya diperkirakan jika suatu daerah tidak mampu mempertahankan budaya daerahnya, maka perlahan-lahan cara berpikir pada dan bersikap akan meninggalkan budaya daerah dan menerapkan konsep budaya-budaya nasional. Ini terlihat secara perlahan-lahan masyarakat dan cenderung berpikir juga menerapkan budaya nasional dalam tata kehidupan serta format bisnis yang dibangunnya. Lanjut ke fungsi budaya. Penentu batas-batas perilaku. Budaya berperan sebagai penentu batas-batas, artinya budaya menciptakan perbedaan atau yang membuat unik suatu organisasi, instrumen untuk mempertahankan jati diri, dengan memiliki rasa kebanggaan karena bisa menjadi seorang karyawan adalah salah satu manifestasinya. Penumbuhan komitmen sosial dalam berbagai kehidupan, memfasilitasi lahirnya komitmen terhadap sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan individu. Perekat rasa kebersamaan. Budaya meningkatkan kemantapan sistem sosial. Budaya merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk apa yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para karyawan. Sebagai pengganti mekanisme pengendalian yang formalitas, budaya bertindak sebagai mekanisme alasan yang masuk akal serta kendali yang menuntun dan membentuk sikap dan perilaku karyawan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.